Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Azhar, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUK TPT untuk keperluan sertifikasi dosen. Saya dosen tetap di Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ibadah dan muamalah, yang ini adalah masuk di dalam rumpun ilmu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan kode mata kuliah MEG 213. Mata kuliah ini punya 3 CPL, CPL 7, 8, dan 9. CPL 7 adalah mampu bekerja secara mandiri maupun tim berdasarkan prinsip engineering dan mempertimbangkan isu terkini serta dampak engineering di masyarakat. CPL 8 memiliki tanggung jawab profesional berdasarkan nilai kemanusiaan, norma etika akademik, tata hukum, nilai sosial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dan CPL yang ke-9 memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat berdasarkan nilai-nilai Islam dan Pancasila untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dari ketiga CPL tadi, ada 3 CPMK untuk mata kuliah ibadah dan muamalah ini. CPMK pertama adalah mampu menyimpulkan kaidah-kaidah dasar dalam prinsip pelaksanaan hukum Islam. CPMK yang kedua adalah mampu membandingkan prinsip-prinsip pelaksanaan hukum ibadah dan muamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. CPMK yang ketiga adalah mampu menguraikan nilai-nilai ajaran Islam tentang filantropi dengan mengedepankan prinsip rahmatan lil alamin. CPMK yang keempat adalah mampu menyusun secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ranah muamalah kontemporer sesuai bidang keahliannya. CPMK yang kelima memiliki kesadaran untuk mempelajari materi di luar jam perkuliahan dan mengerjakan aktivitas yang telah dirancang di my class. Dan CPMK yang keenam adalah mampu menunjukkan sikap disiplin dan profesional berdasarkan norma etika akademik. Nah, mata kuliah yang saya ampu dan nanti akan saya praktekkan untuk pembelajaran adalah ada di sub CPMK yang ketiga, yaitu mampu menerapkan prinsip dasar ibadah yang bersumber pada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah dengan judul materi perkuliahan ibadah dalam Islam. Sedangkan deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ibadah dan muamalah didesain untuk mengenalkan kepada mahasiswa tentang pentingnya memahami falsafah ibadah, macam-macam ibadah, tuntunan ibadah, zakat, wakaf, dan tujuan muamalah, serta kedudukan harta dalam Islam. Rangkaian pembelajaran tersebut ditujukan untuk menanamkan ketaatan dan kesesuaian pelaksanaan ibadah dan muamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kemudian pustaka, ada beberapa literatur utama, kemudian juga ada beberapa literatur pendukung yang sudah saya tampilkan di LMS My Class. Kemudian untuk metode pembelajaran ada 2 metode. Yang pertama adalah daring.
kemudian yang kedua adalah luring. Daring itu nanti yang pertama bisa dalam bentuk sinkron, tatap muka dengan menggunakan media Zoom, MS Teams, atau Big Blue Button. Kemudian asinkron itu menggunakan LMS dalam bentuk My Class yang bisa dalam bentuk penugasan kepada mahasiswa, bisa dalam bentuk kuis, kemudian forum diskusi, dan juga assignment. Kemudian metode yang kedua adalah luring. Yang pertama adalah sinkron, perkuliahan di dalam kelas. Perkuliahan tatap muka di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah asinkron dengan penugasan yang terpusat kepada LMS My Class dalam bentuk kuis, forum, atau assignment. Nah, ini adalah rancangan penilaian yang penugasan-penugasan ini tersebar di My Class, beberapa aktivitas di My Class, yang kesemuanya nanti penilaiannya adalah berbasis LMS di My Class ini, sehingga semuanya transparan, mahasiswa bisa melihat semua aktivitas yang sudah dikerjakan dan nilai yang didapatkan. Berikut adalah contoh perkuliahan di pertemuan yang ketiga yang saya laksanakan secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mana kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu untuk pertemuan perkuliahan yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, izin saya share materi untuk pertemuan yang ketiga ini. Nah, di pertemuan yang ketiga ini adalah materi tentang ibadah dalam Islam. Nah, materi yang ketiga ini adalah untuk memenuhi CPL 8, yaitu memiliki tanggung jawab profesional berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, norma etika akademik, tata hukum, nilai sosial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, CPL 8 ini bertepatan dengan CPMK yang kedua, yaitu mampu membandingkan prinsip-prinsip pelaksanaan hukum ibadah dan muamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kemudian sub CPMK-nya ada di poin yang ketiga, yaitu mampu menerapkan prinsip dasar ibadah yang bersumber pada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 6 isi kajian pada pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama, nanti kita awali dari pengertian ibadah, kemudian yang kedua, dasar hukum ibadah, yang ketiga, kategorisasi ibadah, yang keempat, prinsip pelaksanaan ibadah, yang kelima, fungsi ibadah, dan yang terakhir, hikmah beribadah. Nah, kita mulai yang pertama, pengertian ibadah. Akar kata ibadah itu berasal dari akar kata abada ya'budu abdan ibadatan, yang memiliki 4 makna ini kalau kita baca di dalam kamus-kamus bahasa Arab, misal kamus bahasa Arab Al-Munawwir.
yang memiliki makna yang pertama adalah at-ta'atu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-khudu'u, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga adalah az-zullu, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah at-tanassuku, bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa makna dari ibadah itu. Nah, kemudian kalau kita membaca di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di dalam halaman 276, di situ diuraikan tentang pengertian ibadah secara umum oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah at-taqarrubu ilallahi, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah secara umum. Bimtithali awamirihi, dengan wujud melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amali, dan melakukan bima adzina bihi asyari'u, terhadap apa saja yang diizinkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua, ya, dasar ibadah, ya, dasar hukum ibadah. Nah, saya tampilkan dua hadis di sini, ya, banyak yang lain tetapi dua ini saya kira sudah mewakili. Yang pertama adalah hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menyampaikan man ahdatsa fi amrina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man barang siapa ahdatsa, yang dia itu membuat-buat perkara baru fi amrina, dalam urusan agama, dalam urusan kami. Dalam urusan kami berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Hadza, untuk masalah ibadah ini, malaisa minhu, yang tidak ada asalnya, tidak ada tuntunan dari kami, fahuwa raddun, maka ibadah itu akan tertolak. Nah ini. Jadi memang ibadah itu, ya, nanti ada pembagiannya, ada kategorisasinya. Ibadah itu ya memang harus mengikuti perintah Allah dan contoh Nabi. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man barang siapa amila, yang dia itu melakukan suatu ibadah, amalan akan ibadah tertentu, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah atau contoh dari kami, Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka ibadah itu tertolak. Nah, ini pentingnya kita mengetahui prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan hukum ibadah. Nah, sehingga penting bagi kita, ya, bahwa ibadah itu ya memang harus dilandaskan kepada perintah Allah dan juga contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dasar hukum ibadah. Nah, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Izin bertanya Pak, oh ya, untuk yang silakan, silakan. ibadah khusus atau ibadah makruh itu contohnya apa saja ya Pak? Nah, ya, Mas Praja, terima kasih. Nah, ini di slide yang ketiga ini yang sudah saya buka ini, ya. Jadi memang dibagi dua. Jadi ibadah itu dibagi dua. Yang pertama adalah ada ibadah khusus, yang kedua ada ibadah umum. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Mas Praja adalah ibadah khusus. Nah, jadi dalam kajian fikih dibagi dua ini. Yang nanti prinsip pelaksanaannya itu memang berbeda. Ibadah khusus itu diantaranya misalnya ada bab toharoh. Toharoh itu bersuci. Ada wudhu, ada mandi junub, ada tayamum. Kemudian ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, kurban, rukti jenazah, akikoh, doa, zikir, dan sebagainya. Nah, ini Mas Praja. Jadi contoh-contoh
ibadah-ibadah yang masuk dalam kategori ibadah mahdhah atau ibadah khusus itu. Nah, kemudian ya ada ibadah umum. Nah ini yang nanti memang prinsip pelaksanaannya berbeda. Ibadah umum itu misalnya seperti bagian atau ranah sosial, politik, ekonomi, seni, budaya, pendidikan, hukum, iptek, dan sebagainya. Nah, itu nanti masuk ibadah umum. Jadi memang dibagi dua ini. Dan ini adalah pembagian ini disepakati oleh para ulama, ya termasuk Muhammadiyah itu juga memilah, ini mana urusan ibadah khusus, mana urusan ibadah umum yang nanti memang prinsip pelaksanaannya berbeda. Nah, maka biar lebih jelas kita lanjut ke materi berikutnya, pembahasan keempat tentang prinsip pelaksanaan ibadah ini. Nah, ibadah khusus yang tadi ditanyakan oleh Mas Praja tadi, itu hukum asalnya adalah ini, al-aslu fil ibadati at-takhrimu hatta yakumat dalilu ala ibahatiha. Al-aslu adapun hukum asal fil ibadati di dalam ibadah-ibadah khusus itu adalah at-takhrimu haram. Hatta yakumat dalilu sampai ada dalil ala ibahatiha yang menuntunkan, yang memerintahkan. Nah, sehingga untuk urusan ibadah khusus ini memang harus ada tuntunannya. Ya, kita tidak boleh membuat sendiri, ya. Maka di slide yang sebelumnya tadi ibadah khusus itu asasnya kepatuhan. Patuh kepada siapa? Ya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak cukup ikhlas tapi harus patuh kepada Allah. Kemudian kesesuaian, sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah. Ya, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, ini ibadah khusus yang hukum asalnya adalah haram. Nah, kemudian yang kedua adalah ibadah umum atau biasa juga disebut dengan muamalah duniawiyah. Ya, ini saya singgung sedikit walaupun nanti di pertemuan yang berikutnya itu nanti ada pembahasan tersendiri lebih rinci tentang ibadah muamalah ini. Ibadah muamalah itu hukum asalnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Hukum asal daripada muamalah itu adalah ibahah, boleh. Boleh bagaimana? Boleh untuk dikembangkan, boleh untuk membedai Nabi. Maka kalau di dalam bahasa Muhammadiyah itu adalah prinsip tajdid, ya, pembaharuan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hatta yadullat dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, sehingga begini, untuk urusan ibadah khusus, misal ya, semisal sholat misalnya. Ketika kita mau sholat misalnya, ini tata caranya bagaimana? Tuntunan Nabi bagaimana tentang gerakan dan bacaan sholat? Kita harus punya mindset begitu. Ya, jangan-jangan kalau tidak sesuai nanti bisa tertolak. Nah itu. Nah, tapi kalau untuk urusan ibadah muamalah ini, ya lakukan saja dulu, ya lakukan saja dulu kalau itu urusan muamalah seperti iptek misalnya, adik-adik mahasiswa ini kan di jurusan teknik mesin, ya teknik mesin itu kan berkaitan dengan iptek. Nah, maka lakukan penelitian, kembangkan terlebih dahulu, ya kalau nanti itu karena asasnya adalah manfaat ini, ya. Kalau nanti ada manfaat berarti jelas itu dibolehkan, ya. Karena tadi prinsip pelaksananya adalah hatta yadullat dalilu ala takhrimiha. Yang penting itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, ya. Nah, prinsip-prinsip syariat itu mana? Paling gampang landasannya itu adalah yang sudah kita kaji di pertemuan yang pertama tentang maqasidus syariah itu. Kalau melanggar salah satu dari maqasid syariah maka jelas itu dilarang. Tapi kalau tidak ada yang dilanggar maka sesuatu itu pasti dibolehkan. Nah, jadi contoh gampangnya begitu. Sudah jelas Mas Praja ya atau ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih.
Ya, saya lanjutkan nanti biar ada gambaran yang utuh tentang prinsip ibadah ini. Nah, maka kemudian perlu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini untuk kita seriusi. Ya, maka di dalam materi yang berikutnya ini adalah tentang hikmah di dalam ibadah. Ya. Nah, yang pertama adalah penyembahan kepada Sang Pencipta. Ya, karena sejatinya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimiliki, dikuasai secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 ya, dan beberapa ayat yang lain ini yang saya baca salah satu saja ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, beribadalah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan termasuk yang punya kewajiban untuk menyembah kepada Allah ini juga umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang pertama ya, surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, kemudian berikutnya, ibadah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ini ayat yang sudah sering kita dengar ini. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ya, bahwa ibadah itu ya, ini yang keenam ya. Ibadah itu adalah punya fungsi ya, punya hikmah ya, punya hikmah. Yang pertama adalah untuk mewujudkan kesalehan sosial ya. Saleh, kesolehan seorang muslim itu tidak hanya saleh secara pribadi tapi juga saleh secara sosial. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 itu, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Salah satu daripada hikmah di dalam ibadah maliyah, misalnya ibadah zakat, infak, sedekah, itu adalah memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yatim piatu atau orang-orang golongan duafa. Yang kedua adalah hikmah daripada ibadah itulah menjauhi sifat-sifat buruk. Maka di antaranya misalnya sholat ya, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Allah menyampaikan innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fakhsyai wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tentunya ini kalau kita sholatnya adalah sholat yang memang berhasil ya, sholat yang mencapai kepada kekhusyuan. Nah, yang terakhir adalah hikmah daripada ibadah itu adalah bisa menumbuhkan etos kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat yang sering kita baca di juz 30 surat Al-Zalzalah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa
siapapun yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kejelekan, kemaksiatan sekecil apapun maka ya maksiat itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan hikmah ibadah ini ya sebenarnya perintah untuk beribadah ya itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan kita manusia ya, tidak untuk Tuhan, tidak untuk Allah tetapi untuk kita manusia ini, dan itulah tujuan daripada ibadah tadi ya, beberapa hal yang sebelumnya tadi, karena memang kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira 6 kajian ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Oh ya, Mas Devin silakan. Bagaimana jika ada orang yang sudah berniat melakukan ibadah kan Pak, tetapi dalam melakukan tuntunannya itu salah atau tidak sesuai, itu ibadahnya apakah tetap diterima atau tidak Pak? Ya, terima Masih kasih Pak. Mas Devin ya. Pertanyaan yang bagus. Ya, jadi kadangkala begini di masyarakat kita itu ya. Ada kalimat yang sering muncul misalnya, loh, Mas atau Pak, wong mau ibadah kok dilarang. Nah, itu kadang-kadang ada ungkapan begitu. Ya, secara kaidah tadi, kaidah ibadah tadi kan menyampaikan bahwa al-aslu fil ibadati at-takhrimu. Hukum asal ibadah memang haram. Nah, sehingga ya kita memang tidak boleh mengada-ngadakan ibadah itu. Ibadah khusus tentunya tadi ya, itu ya harus sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak sesuai tuntunan, nanti bisa tertolak. Nah itu. Maka paling tidak dalam kajian fikih itu, ibadah khusus seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, rukti jenazah, dan sebagainya, ya itu paling tidak landasannya 2. Sehingga bisa diterima ibadah itu, yang pertama jelas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan. Nah, sehingga paling tidak dengan 2 prinsip ini ibadah kita itu aman. Ya, ibadah kita ya secara fikih itu ya sah begitu, ya. Kemudian ya karena kita niatkan karena Allah ya semoga ibadah itu diterima. Nah, itu. Nah, sehingga paling tidak 2 itu yang menjadi prinsip pelaksanaan di dalam ibadah khusus. Ya, saya kira itu Mas Devin. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, saya kira cukup karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih banyak. Saya berdoa semoga teman-teman mahasiswa semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk aktivitas tugas di My Class berupa kuis ya, yang di pertemuan hari ini, pertemuan ketiga itu nanti dikerjakan sehingga nanti bisa mengukur kemampuan yang sudah kita kaji pada kesempatan hari ini. Ya, saya kira cukup demikian. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.